Oh hai semuanya, lama banget nih gua nggak upload video di YouTube. Udah sebulan kayaknya nih ya. Iya karena gini guys, puasa itu siang-siangnya kalau kata orang itu panas banget dan enakan tidur. Well, gue juga sama sih. Oke, hari ini gue akan upload video baru dan kedepannya gue akan sering upload video guys, buat channel gue maju sih ya, dan menghibur kalian juga. Video hari ini gue akan ngebahas tips mengecek bagian-bagian pada mobil yang tuh penting banget sebelum kalian pergi mudik ya. Ya, jadi karena tahun ini itu Lebaran Idul Fitri jatuh pada tanggal 22 April tahun 2023 ini, pasti dari kalian pada ingin mudik dong ya, mudik ke rumah sepupu, mudik ke rumah nenek gitu kan. Kalau yang jaraknya jauh gitu ya, kalau jaraknya nggak jauh sih juga pasti kalian cek juga sih mobilnya ya gitu. Iya, sebelum kalian pergi mudik, kalian tuh harus wajib banget mengecek bagian-bagian ini karena ini tuh penting banget, harus kalian cek sebelum kalian kenapa-kenapa nanti di jalan gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita mulai tipsnya. Oke, nomor 1 adalah pengecekan mesin secara menyeluruh. Ya, seperti yang kalian tahu, mesin itu adalah bagian yang sangat penting pada kendaraan, dan mesin lu juga harus wajib banget nih ngecek mesin pada mobil lu. Oke, pengecekan mesin secara menyeluruh perlu dilakukan karena mobil akan melakukan perjalanan dengan total jarak tempuh hingga ratusan kilometer mungkin gitu ya. Mintalah mekanik akan mengecek bagian komponen oli, baik dari segi keencerannya atau volumenya. Kemudian ngecek juga nih filter oli hingga yang lain-lainnya gitu ya. Kemudian bagian timing belt, oh ini juga penting nih guys. Timing belt juga akan dicek agar mengetahui apakah kondisi bagus, masih bagus ya maksud gua, atau sudah retak gitu. Komponen ini sendiri sangat vital karena mendukung kinerja satu komponen dengan komponen lainnya. Kemudian perhatikan juga karena hal ini agar mobil kembali prima untuk melaksanakan mudik lu. Oke, yang kedua adalah kondisi kelistrikan mobil. Ya, ini juga penting nih guys. Bagian kelistrikan mobil menjadi hal penting, harus dicek dan dirawat sedemikian rupa. Alasannya karena kelistrikan yang berasal dari aki itu dapat mempengaruhi kinerja beberapa komponen lain seperti lampu mobil, terus sistem entertainment, hingga sistem starter pada mobil gitu. Semua komponen tersebut saling membutuhkan kinerja kelistrikan yang prima. Itulah mengapa bagian ini perlu dicek, termasuk volume air aki sendiri. Oke, yang ketiga adalah cek kondisi air radiator guys. Air radiator ini itu sangat penting banget. Kenapa? Karena fungsi dari air radiator itu untuk menjaga suhu mesin mobil kalian. Jadi mobil kalian gak gampang overheat gitu. Melakukan perjalanan yang jauh hingga ratusan kilometer dapat membuat mesin mobil rentan panas guys. Namun dengan adanya air radiator, maka mesin mobil dapat berada di tingkat suhu yang tepat. Hal ini dapat diperoleh dengan kinerja sistem radiator yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan pada bagian ini guys. Level air radiator yang kurang dapat membuat mesin menjadi lebih cepat panas. Dan para mekanik akan melakukan pengecekan dengan melihat seberapa banyak air radiator yang masih ada. Jika sudah kurang, maka mereka akan menambahkannya dengan cairan khusus. Ya, ini penting banget guys. Jadi gue mau kasih tahu ke kalian, gue masih lihat ada banyak banget beberapa orang ngisi air radiator di mobil. Itu banyak yang masih pakai air biasa, air keran gitulah ya. Nah, sebenarnya itu salah ya guys, karena
air keran itu bukan air yang cocok untuk radiator mobil lu gitu. Jadi air keran itu masih bisa menyebabkan mobil lu tuh overheat. Jadi saran dari gua, kalau lu mau mobilnya itu suhu mesinnya di tepat gitu ya, nggak overheat, lu harus pakai air yang khusus untuk radiator. Jangan pakai air keran lagi. Jadi sekarang lu tuh harus dari ngisi air radiator itu pakai air keran, sekarang jadi pakai air khusus untuk radiator ya guys. Ya, tabung air atau reservoir radiator juga perlu dicek. Yang 4 adalah periksa bagian kaki-kaki. Ya, kaki-kaki ini tuh juga gak kalah pentingnya sama air radiator di nomor 3 tadi. Sebab kalau lu lagi masih di tengah-tengah jalan nih ya gitu, terus tiba-tiba kaki-kaki lu itu ada suara yang gak enak didengar gitu ya, atau tiba-tiba suspensi mobil lu jadi keras atau gak enak gitu ya. Nah, daripada lu ngerasain itu, mendingan lu cek kaki-kaki mobil lu sekarang juga. Bagian kaki-kaki mobil akan mempengaruhi tingkat kenyamanan mobil lu selama berkendara. Jika tidak dicek secara mendalam, maka tidak aneh ketika kalian mendengar bunyi suara gemuruh dari kaki-kaki. Biasanya mobil-mobil kalau kakinya nggak bagus kan ada suara bunyi ngek gitu kan, apalagi pas jalanan berlubang atau polusi tidur gitu. Salah satu bagian yang perlu diperhatikan adalah bearing di roda. Ya, jadi lu harus ngecek bearing di roda. Selain bearing pun lu juga harus mengecek kayak terot, ball joint dan lain-lain guys. Dan yang kelima, yang terakhir adalah cek kondisi ban pada mobil kalian. Ya, ban mobil harus dicek juga secara detail. Kalau kondisi permukaan ban sudah mulai botak ya, maka lu harus perlu menggantinya. Jangan sampai cengkraman ban mobil tidak optimal karena dapat mengakibatkan muncul masalah selip atau saat melintasi jalanan licin. Cek juga tekanan angin pada ban. Jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah, jadi di tengah-tengahnya tuh ya. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat kenyamanan mobil lu dan keluarga yang lu bawa juga gitu. Khususnya ketika melewati jalanan yang permukaannya tidak merata gitu ya, kayak jalanan berlubang, terus polusi juga gede gitu. Ya, kaki-kaki tadi sudah, air radiator sudah, mesin tadi sudah, terus kondisi ban sudah, dan kelistrikan pada mobil juga sudah. Ya, itu adalah tips dari gua, bagian-bagian yang harus kalian cek sebelum kalian pergi ke rumah nenek. Ya, kalau kalian sudah ngecek semuanya yang udah gue sebutin tadi, itu sudah kalian cek terus hasilnya bagus mah, alhamdulillah. Jadi lu tinggal gas aja ke rumah nenek gitu. Oh ya guys, sebelumnya gue mau minta maaf kalau misalnya gue udah sebulan nggak upload video guys. Ya karena gue itu males sebenarnya sih ya. Jadi hari ini gue upload video lagi di YouTube, dan gue akan berusaha untuk kedepannya sering upload video guys ya, kayak 2 kali sehari atau 3 kali sehari gitu ya, atau setiap hari malah gitu. Jadi gue akan berusaha akan upload video sering untuk menghibur kalian di YouTube ya, dan ya buat channel YouTube gue juga maju juga sih ya gitu. Oh ya guys, besok gue akan upload video baru. Besok gue akan upload video baru tentang rekomendasi mobil-mobil yang cocok untuk kalian pakai buat mudik guys. Oke, mungkin sekian dari gue, itu aja. Oh ya guys, jangan lupa follow akun TikTok gue ya guys. Jadi gue sekarang tuh udah main TikTok. Follow TikTok gue di @laredo, the real Laredo ya, di sebelah sini. Ya, tolong follow gue ya guys. Jadi gue sekarang udah main TikTok guys. Dan gue juga ingin main Instagram. Nanti gue akan bikin akun gue ya guys gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Besok gue akan upload video baru lagi. Dan buat kalian yang sudah mudik, hati-hati,
Dan jangan lupa buat kalian yang sebentar lagi mau berangkat mudik ya, jangan lupa kalian untuk mengecek bagian-bagian penting yang sudah gue sebutin tadi guys, supaya perjalanan kalian ke rumah keluarga kalian itu aman guys. Oke, gue Marcel dan gue pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.